Hai, Assalamualaikum. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar modal syariah, kami akan membahas materi tentang pendekatan penilaian saham analisis teknikal. Kami dari Ekonomi Syariah 6D, kelompok 9 yang beranggotakan Irma Lailatul Zahra, NIM 157, Elila Nurhaninda, NIM 164, Nisayu Khairun Nikmah, NIM 165, dan Lailatul Qomayaroh, NIM 177. Definisi dan konsep analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga dan tren pasar atau sekuritas pada masa depan dengan mempelajari grafik dan aksi pasar pada masa lalu, serta mempertimbangkan harga pasar instrumen dan minat atas instrumen tersebut. Atau yang lebih singkatnya yaitu merupakan sebuah metode peramalan gerak harga saham, indeks, atau instrumen keuangan lainnya dengan menggunakan grafik dari data historis atau data masa lalu. Penganut analisis teknikal berpendapat bahwa dalam kenyataannya harga bergerak dalam suatu tren tertentu dan hal tersebut akan terjadi berulang-ulang. Dalam analisis teknikal, bukti disajikan melalui berbagai indikator dan prinsip dasar. Indikatornya yaitu antara lain pola-pola atau pattern, garis tren atau trend line, rata-rata pergerakan, dan momentum harga. Prinsip dasar dari analisis teknikal yaitu yang pertama, market price discount everything, yang kedua, price move in trend, yang ketiga yaitu history repeat itself. Pada prinsip yang pertama yaitu market price discount everything, dalam hal ini pengguna analisis teknikal percaya bahwa semua peristiwa bisa sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Untuk prinsip yang kedua yakni price move in trend, maksudnya harga saham biasanya akan bergerak mengikuti suatu tren tertentu. Untuk yang prinsip yang ketiga yakni histories repeat itself. Dalam hal ini pola pergerakan harga di masa lalu akan kembali berulang di masa depan. Analisis teknikal berfungsi untuk memprediksi harga saham di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis seperti harga saham dan volume perdagangan. Analisis teknikal ini digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham, apakah saham tersebut akan melanjutkan kenaikan atau harga saham akan berbalik arah. Asumsi yang mendasari analisis teknikal. Beberapa asumsi yang mendasari analisis teknikal yaitu yang pertama, nilai pasar barang dan jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor rasional maupun faktor yang tidak rasional. Yang ketiga, harga-harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relatif panjang. Yang keempat, tren perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan hubungan permintaan dan penawaran, di mana hubungan tersebut akan bisa dideteksi dengan melihat diagram reaksi pasar yang terjadi. Perbedaan antara analisis teknikal dan analisis fundamental. Yang pertama, perbedaan utamanya yakni pada asumsi tentang kecepatan informasi yang mempengaruhi harga saham. Fundamentalis percaya bahwa kalau penyesuaiannya berlangsung secara cepat, sementara teknikalis percaya bahwa reaksi harga saham terhadap informasi berlangsung lambat. Yang kedua, fundamentalis percaya bahwa suatu pasar efisien namun lemah, sedangkan teknikalis percaya bahwa tidak efisien. Yang ketiga, fundamentalis berusaha menjawab pernyataan what and why to buy, sedangkan teknikalis
menekankan momentum atau market timing dan mencoba menjawab when to buy. Yang keempat, yakni asumsi teknikalis adalah harga saham bergerak pada pola tertentu dan relatif berulang dari waktu ke waktu. Jika fundamentalis menggunakan laba dan laporan keuangan untuk analisisnya, teknikalis menggunakan indikator harga dan volume sebagai variabel utamanya. Yang kelima, analisis fundamentalis lebih tepat untuk investor yang menggunakan strategi pasif atau buy and hold dan terus memegangnya untuk jangka yang panjang. Sementara analisis teknikal dianjurkan untuk investor dengan strategi aktif, yakni melakukan trading saham atau hampir setiap hari. Keuntungan dan kritik terhadap analisis teknikal. Keuntungan penggunaan analisis teknikal tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang dianut oleh para analisis teknikal. Para analisis teknikal percaya bahwa untuk memperoleh abnormal return, seorang investor harus mampu mendapatkan informasi secara lebih cepat dibandingkan investor lainnya. Teknik-teknik analisis teknikal teori rata-rata bergerak relatif string. Pada analisis teknikal juga disebut sebagai chartis karena dalam aktivitasnya mereka merekam data atau membuat grafik chart, yaitu pergerakan harga saham dengan volume perdagangan. Beberapa penggunaan grafiknya yaitu 1. Teori analisis rata-rata bergerak dan analisis relatif string. Baik, saya Nisa Ayu Khairul Nikmah, NIM akhir 165, akan melanjutkan materi E, Trading Rule dalam analisis teknikal. Para analisis teknikal biasanya membuat suatu aturan perdagangan yang bisa dipakai sebagai patokan dalam pengambilan keputusan, baik pembelian maupun penjualan saham. Apabila pergerakan harga saham itu mencapai di titik terendah dan kemudian ada peningkatan harga, maka ini merupakan sinyal terbaik bagi para analisis teknikal untuk segera membeli saham tersebut. Kemudian, apabila pergerakan harga saham sewaktu-waktu mencapai di titik tertinggi, maka biasanya para analisis teknikal ini menahan dahulu saham tersebut dan dijualnya di kemudian hari. Selanjutnya, apabila pergerakan harga saham mendatar dan kemungkinan diikuti dengan kenaikan harga, maka para analisis teknikal bisa menahan dahulu saham tersebut. Namun, apabila pergerakan harga saham mendatar dan kemungkinan diikuti dengan penurunan harga, maka justru ini para analisis teknikal harus segera melakukan penjualan saham tersebut. Baik, materi selanjutnya F. Metode penguploadan grafik. Grafik yang pertama adalah grafik batang atau bisa juga disebut dengan bar chart, menggunakan kisaran perdagangan pada suatu periode tertentu yang dianalisis. Metode grafik menerapkan harga pada aksis vertikal Y dan waktu pada aksis horizontal X. Bagian terpenting ialah identifikasi dari harga pembuka dan harga penutup. Harga pembuka mencerminkan psikologi dari para pelaku pasar sebagai awal perdagangan, sedangkan harga penutup mencerminkan perdagangan dan investor yang bersedia mengambil posisi overhigh. Yaitu point and view chart. Jenis ini lebih kompleks karena menggambarkan perubahan harga saham yang berubah secara signifikan. Aksis horizontal tidak lagi mengukur waktu, melainkan jumlah perdagangan dalam kisaran harga tertentu. Grafik poin dan gambar terdiri dari kotak-kotak yang mencerminkan pergerakan harga saham yang menaik ataupun menurun. Ketiga yaitu grafik garis, hanya menggambarkan harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah.
Garis disusun dalam bentuk kontinu yang menghubungkan harga penutupan antar interval secara berurutan. Keempat, grafik kandil. Kemampuan peramalan relatif pendek, hanya kurang dari 10 hari. Dalam analisa teknikal, lilin persegi 4 vertikal disebut juga dengan real body. Ini mencerminkan aktivitas perdagangan antara harga pembuka dan harga penutup. Untuk membedakan harga tertinggi dan harga terendah dalam suatu hari dapat ditambahkan satu garis atau bisa disebut juga dengan bayangan atau shadow. Apabila bayangan itu terletak di atas real body, maka disebut juga dengan bayangan lebih tinggi atau upper shadow. Namun, apabila bayangan itu di bawah real body, maka disebut juga dengan lower shadow atau bayangan lebih rendah. Model siklus pasar dan identifikasi tren pasar. Yang pertama yaitu model siklus pasar. Perbedaan tren terkait dengan perbedaan unit rentang waktu untuk tujuan praktis. Terdapat 4 bentuk tren, yaitu yang pertama tren jangka pendek, yakni antara 3 hingga 6 minggu, tren jangka menengah, yakni antara 6 minggu hingga 9 bulan, dan yang ketiga tren primer, yaitu antara 9 bulan hingga 2 tahun. Yang keempat tren sekuler, yaitu antara 8 tahun hingga 12 tahun. Yang kedua yaitu puncak dan palu. Salah satu prinsip dasar building block analisis teknikal adalah bahwa harga tidak bergerak secara naik dan turun, tetapi bergerak secara zigzag. Bila serangkaian puncak dan palu tersebut tidak lagi terdorong ke atas, maka terdapat suatu sinyal bahwa tren mengalami pembalikan atau reversal. Berikut yaitu grafik transisi tren dari positif ke negatif dan transisi tren dari negatif ke positif. Yang ketiga yaitu support dan resistance. Dalam mengidentifikasi sinyal-sinyal dalam pergerakan harga saham, dikenal adanya 2 istilah penting untuk menggambarkan pergerakan harga saham, yaitu support level dan resistance level. Yang pertama, support adalah volume pembelian atau buying aktual atau potensial yang cukup untuk menghentikan tren menurun dari suatu harga dalam suatu periode yang cukup besar. Dan yang kedua yaitu resistance, adalah volume penjualan atau selling aktual atau potensial yang cukup untuk memenuhi semua penawaran sehingga menghentikan harga yang lebih tinggi dalam waktu tertentu. Pemikiran bahwa resisten merupakan batas tertinggi ceiling, temporer, dan support merupakan batas bawah atau floor. Temporer dilukiskan dalam grafik berikut, yaitu yang pertama support dan resisten. Yang kedua yaitu grafik support dan resisten yang terjadi pada seputar angka. Yang keempat yaitu formasi bahu dan kepala. Kepala dan bahu merupakan salah satu dari berbagai pola harga yang banyak digunakan dalam analisis teknikal. Pola-pola tersebut terjadi sebagai pembalikan ke atas atau ke bawah dan sebagai formasi kelanjutan atau konsolidasi. Manajemen resiko dengan optimalisasi analisis teknikal. Dalam konteks investasi, manajemen resiko merupakan hal yang harus diperhatikan karena seorang investor tidak serta-merta melakukan transaksi beli atau jual tanpa mengetahui resiko yang akan didapatnya. Hal ini perlu dipahami mengingat tidak semua orang memiliki profit investasi yang sama. Ada orang-orang yang bertipe risk lover dengan alasan return yang dijanjikan juga besar. Sebaliknya ada juga yang lebih mengutamakan keamanan dananya dan mencari investasi dengan resiko seminimal mungkin dengan konsekuensi return yang dihasilkan juga kecil. Orang-orang seperti ini biasa disebut risk averter. Tidak ada yang lebih baik satu sama lainnya. Itu kembali pada karakter pribadi masing-masing.
ketahui sebelum memulai investasi pada transaksi saham adalah yang pertama kemungkinan kehilangan dana, dan yang kedua arus dan liquid, yang ketiga tidak ada metode trading yang dapat menjamin investor pasti untung 100%. Ada banyak metode trading yang bagus, tapi tidak ada satupun yang dapat menjamin pasti untung 100%. Berkaitan dengan resiko yang harus dihadapi, diperlukan kiat-kiat khusus untuk memperkecil atau bahkan membalikkan posisi yang semula minus menjadi kembali positif dan memperoleh untung. Berikut beberapa kiat dan manajemen resiko yang bisa diambil. Yang pertama, cut loss, dengan menentukan jumlah kerugian yang dianggarkan sebelum melakukan pembelian pada saham tertentu. Contoh, seorang nasabah mempunyai modal sebesar 100 juta, maka yang harus dilakukan adalah menganggarkan maksimal 20% dari jumlah modal dalam kerugian. Jika nasabah tersebut membeli saham X dan pada 4 tahun kemudian mengalami penurunan sampai 20%, maka ia harus menutup posisinya. Yang kedua yaitu switching, atau aksi ini mirip dengan cut loss, tetapi setelah menutup posisi yang merugi, investor mencoba menganalisis saham lain yang mempunyai tren naik. Contoh, pada kasus yang sama dengan cut loss di atas, nasabah menutup posisinya lalu membeli saham Y yang bergerak positif. Dengan demikian ia dapat menutupi kerugian sebesar 20%. Sekalipun demikian, harus hati-hati karena bisa saja saham Y bergerak sama turun. Disinilah diperlukannya analisis teknikal yang jika dimungkinkan akan melihat perbandingan arah tren harga dari tiap-tiap saham. Yang ketiga yaitu averaging. Cara ini memerlukan modal ekstra untuk mempertahankan posisi yang telah dibuka yang ternyata bergerak berlawanan dengan harga pasar, atau nasabah dapat memanage modalnya dengan tidak langsung memfokuskan untuk membeli pada satu saham saja. Contohnya, modal dengan 100 juta, transaksi yang pertama beli harga saham X dengan modal 20 juta. Pada bulan ke-6, maksud saya pada 6 bulan kemudian saham X bergerak turun. Setelah melakukan pertimbangan dengan analisis teknikal dan atau fundamental, harga tersebut akan kembali naik. Investor dapat kembali membeli saham X pada harga terbaru dengan modal yang sama. Biasanya agar tidak terjadi kerugian kedua kalinya, investor mencari harga pertengahan dari harga X1 ke X2, langsung menjual seluruh saham. Ketiga, manajemen risiko di atas dapat dilakukan hanya dengan analisis yang matang, karena jika investor tidak dapat menganalisis, risiko yang semakin besar sangat memungkinkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.